episode kali ini saya udah mendatangkan seorang bintang tamu. Ya, seperti biasa masih seputar teman kerja. Kita langsung kenalan aja dengan Mas Gabriel. Halo, salam kenal. Nama saya Gabriel Sudianti, namanya Mas Doni, biasa dipanggil Bungko. Nah, itu namanya sebenarnya unik ya. Iya, Mas. Namanya Gabriel, tapi kenapa Nah, bisa itu dipanggil Gomblo itu kenapa itu, Mas? ceritanya panjang itu, Mas. Ya, berawal dari masuk kerja itu biasa lidah orang Jawa itu susah bilang Gabriel. Ya, Iya. jadi plesetan lah gitu. Oh, berarti nggak ada arti khusus apa gitu kenapa itu awal sejarah dari Gomblo itu? Nggak ada, itu cuma plesetan doang, lidah orang Jawa yang susah ngomong Gabriel. Itu untuk perkenalan ya buat sama Mas Gabriel ini. Sambil Tapi- ngopi ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, aman. Nah, Gomblo nih, di podcast ini kita akan menceritakan kisah-kisah yang menarik waktu zaman-zaman sekolah, terutama waktu SD, SMP dan SMA. Yang kira-kira menarik atau aneh atau lucu ya zaman sekolah. Untuk Mas Gomblo sendiri ada nggak zaman sekolah gitu cerita-cerita yang menarik waktu SD pertama? Menarik itu kalau SD itu banyak serunya ya, buat apa, masa kecil itu buat main lah ibaratnya. Dulu itu ya saya itu pindahan ya, Mas, dari Jakarta ke kampung. BTW kampung saya Pekalongan ya. Nah, itu harus adaptasi dulu dari segi bahasa, terus sama budayanya kan juga beda kan budayanya. Itu pindahnya waktu baru kelas 1 apa Ya, udah itu kelas berapa itu? untungnya baru kelas 1, Mas, jadi gampang lah akrabnya. Ya kalau SD itu ya seru aja, fun, banyak temennya, sekelas bisa, zaman dulu hampir 60. Sekelas ya, penuh banget itu udah. Iya, Mas Doni pasti ngerasain yang bangkunya kayak gini nih, bertiga Kebetulan gitu. SD saya itu malah ini Mas, malah semakin naik kelas orangnya, anak-anaknya malah makin berkurang. Nah, itu banyakan yang nggak naik kelas juga kan ya. Banyak yang nggak naik juga, banyak yang keluar nggak tahu. Iya, itu biasanya banyak lah orang-orang yang anak-anak SD yang kayak gitu. Banyakan yang nggak naik kelas sih dulu, teman-teman juga banyak. Ya SD itu ya itulah apa namanya, masih tahap-tahap bermain lah. Apalagi kalau main bola lah, ya paling seneng zaman SD, olahraga paling suka lah. Itu main bolanya ini nggak sempat ikut kayak SSB gitu atau Kalau ikut zaman tim apa, tim di kampung gitu? Kalau dari zaman SD ke SMP itu pernah ikut SSB ya, cuman doang gitu, Mas. Buat seru-seru aja gitu, waktu sore gitu. Habis pulang sekolah kita ngaji dulu tuh, biasanya siang ngaji TPQ. Nah, itu sorenya baru kita SSB. Itu ke jadwalnya. Setiap hari seminggu cuma 2 atau 3 kali lah, saya lupa itu. Kalau kita kecilnya Mas Gomblo itu gimana ya Mas? Maksudnya anak yang kayak apa ya? Kayak agak sedikit nakal apa emang anak yang baik banget, yang lurus banget gitu, ini ada support dari sekolah gitu. Nah, saya mah yang seimbang aja, Mas. Seimbang itu gimana itu? Seimbang ya, kadang nakal, kadang enggak. Ya kita diajak kemana ayo, sampai sekarang juga bisa menempatkan posisi lah, yang penting kitanya itu. Tapi ikut temen aja gitu ya, ikut rame-rame temen lah, kalau temen lagi ngapain ngikut gitu kan berarti. Ya waktu kalau masih kecil kan ya, waktunya main-main doang, main layangan, main PS, main kelereng lah itu. Waktu SD ya masih suka main-main doang sih, Mas. Oke, kalau pengalaman ya camping atau apa sama sekolah gitu, ada nggak pengalaman yang menarik gitu?
camping itu kayak apa namanya jambore gitu. Nah, jujur aja kalau itu kan ikutnya kayak pramuka gitu ya. Iya benar. Fuck lah pramuka anjing, nggak suka banget ya. Kalau kalau nggak bukan aturan itu saya nggak mau ikut itu. Paling nggak suka sama pramuka aslinya. Apa yang nggak disukain itu, maksudnya kayak acaranya atau apa yang aturannya atau apanya? Kalau banyak aturan sama apa ya, kaku lah, terlalu kaku saya. Itu kan Mas SD kan memang tujuannya membentuk pribadi gitu, berarti emang rebel dari kecil gitu ya. Dibilang rebel sih enggak juga sih lah, tapi ya gimana ya, kalau pramuka itu kan biasanya sore ya masa pulang sekolah itu menyita waktu main lah. Oh, Kita jadi waktu main, kita mau main bola lah, mau main kemana itu iya, sangat alasannya menyita itu. karena ini mengurangi jatah main ya. Nah itu jatah waktu main itu jadi berkurang saya. Oke. Baik, mungkin itu zaman SD. Nah sekarang kita akan beralih ke zaman waktu SMP-nya Mas Gomblo nih. Kalau zaman SMP ada nggak yang cerita-cerita yang menarik Mas? Waktu SMP ya udah mengenal ya namanya wanita, terus tapi yang paling menarik SMP itu saya masuk ke anggotaan OSIS Mas. Boleh. Gimana ya ininya? Nah Awal-awalnya maksudnya kayak ikut pemilihan atau gimana ya Mas? nggak tahu ya, saya kan cuman anggota itu gara-gara temen yang ikut anggota jadi ditarik gitu ya, buat organisasi barulah, menyenangkan juga sih OSIS juga. Kan kalau mungkin anggota itu dibilang berarti kan ada sesuatu yang mungkin dilihatnya itu menonjol itu dari Mas Gomblo. Apa kira-kira Mas yang mungkin dilihatnya lebih menonjol dari anak-anak yang lain gitu, sampai dipilih jadi anggota gitu? Apa, mungkin karena itu ya, apa namanya, saya kan tinggi gitu Mas, mungkin dilihat dari itunya. Soalnya emang kalau OSIS itu kebanyakan emang yang agak tinggi itu. Ngaruh ya. Nggak tahu juga sih Mas, saya juga dicolek-colek doang sama temen itu. Jadi cuman jadi anggota mah cuman jadi pengibar bendera zaman dulu. Oh, kayak pas kibra gitu. Ya saya pas kibra, cuman kalau saya mah jadwalnya hari Senin aja di sekolah. Oke. Selain jadi anggota kayak pengibar bendera atau ini upacara, itu ada kegiatan apa gitu di zaman jadi anggota OSIS itu Mas? Mungkin kayak bikin pentas, seni atau Kalau apa? OSIS itu waktu mau kelulusan biasanya bikin pensi gitu ya, zaman dulu kan pensi kayak keren lah, ngikut pensi gitu. Tapi ya kita cuman bagian ini itulah, pinggiran aja Mas, nggak terlalu Panitia gitu. iya, panitia pengamanan aja lah gitulah. Kalau ininya apa namanya, tampilnya pernah? Kalau tampil saya nggak ada bakat Mas, nggak bisa alat musik, saya juga Mungkin nggak terlalu suka ya, olahraga doang, sport bola doang. jadi lebih ke olahraga ya ini. Nah itu ya. Kalau zaman SMP ini nggak sampai ada turnamen agak gede gitu waktu Itu pernah ikut turnamen antara SMP, namanya apa ya, lupa itu, antara SMP sekabupaten. juga lumayan. Ya udah lumayan itu, cuman jadi kiper anak doang, salah saya kan biasa. Memang posisinya kiper waktu ini waktu zaman bola. Oh, dan posisi kiper saya kan idolanya Buffon Mas. Jadi
lari-lari ya. Nah itu dia nongkrong bisa ngopi lah. Lari tapi ya di lapangan sampai. Baik. Nah, ini setelah zaman SMP kita beralih lagi ke zaman SMA tuh, Mas. Kalau di zaman SMA sendiri gimana? Kalau saya berhubung dengan SMK ya mas, itu SMK saya itu SMK Islam mas, kalau mau tahu. Apa ini? Semacam yayasan itu ada TK, TS, SMK. Nah, Berarti dari TK ya? ya ada. Masnya pernah nggak libur hari Jumat? Nggak ada. Nah, Nggak ada, paling minggu libur. nah SMK saya itu libur hari Jumat itu shock banget saya pertama masuk. Ini sekolah yang Islami banget tadi ya? Nah iya, Berarti minggu masuk. minggu masuk, hari libur selain Islam itu masuk. Shit, lumayan. Itu lumayan bikin shock banget itu. Saya 9 tahun negeri libur minggu, 3 tahun di SMK libur Jumat, itu shock banget. Itu benar-benar cuma hari Jumat doang. Hari Jumat doang, hari Jumat, Sabtu Minggu masuk kayak hari Sabtu, biasa. Minggu masuk biasa. Itu sepi banget itu hari Jumat yang libur itu. Brengsek emang. Ya Ibarat kan? kata kayak di tempat saya itu kayak orang jahit mas. Orang jahit kan kalau tempat saya liburnya Jumat mas. Oh. Emang banyak ini, banyak apa namanya, garmen gitu apa sekelasnya ini. Bukan garmen sih, konveksi biasanya. biasa. Ya, konveksi rumah tempat saya itu. Itu libur hari Jumat itu maksudnya dari pihak orang tuanya setuju aja gitu, maksudnya nggak ada Ya nggak ada apa, larangan, emang dari sekolahannya malahan itu udah lama itu. aturannya gitu ya. Aturannya emang Jumat. Berasa apa ya Berarti namanya? kayak Etik. ini dong, Ya. kayak pesantren itu ketat gitu ininya aturannya. Selama saya sekolah emang lebih ketat di SMK sih mas. Itu ya pertama emang liburnya Jumat, terus masuk itu nggak boleh telat. Masuk naik motor nyampe depan parkiran itu harus dimatiin mesin, didorong. Itu wah gila, itu peraturan sekolahan udah kayak militer aja itu. Ya secara aturan sih mungkin sebenarnya bagus ya untuk ngebentuk anak-anak didiknya ya, tapi emang kelihatannya agak terlalu ketat ya. Ya emang kalau buat mendisiplinkan siswa sih emang bagus sih, tapi ya kalau emang siswanya rebel kayak gitu ya Nggak betah juga ya. betah. Iya banyak kok teman-teman saya yang tadinya awal masuk itu sekitar 46, 44 apa 46 itu, yang lulus cuman 39. ada nggak betah. Oh, para pindah gitu. Iya pada pindah. Selain aturan yang berbeda dari umumnya, apa lagi nih yang kira-kira aneh atau malah seru di waktu zaman SMA? Kalau aneh sih ya, maksudnya saya 9 tahun negeri terus masuk SMK Islam. Aneh mas, itu pelajaran agama itu terlalu banyak menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa, emang saya itu 3 tahun jadi hafal Yasin. Soalnya kalau sebelum belajar nih, apalagi itu berdoanya Al-Fatihah, Yasin sama Asmaul Husna. Jadi hafal selama 3 tahun. Kalau ini apa, secara nama itu pernah dikira dari Muslim nggak? Kalau waktu sekolah itu kan secara nama kan Gabriel itu identik sama agama Kristen gitu kan, karena malaikat Gabriel namanya. Pernah nggak disangka non Muslim gitu?
Ah, sering mas, itu dari zaman SMP juga sering itu, malah dikiranya saya perempuan itu sama Gabriel. Berarti mungkin dikiranya oh mualaf ini kali ya. Ya mungkin, tapi ya itu dari, kalau masnya tahu legenda bola Gabriel Armando Maradona, Gabriel Maradona lah. Berarti diambilnya dari itu, dari Maradona. Kok Gabriel Maradona, Gabriel Batistuta. Oh. Iya Ya. tahu. Nah itu dari inspirasi dari pemain bola juga. Jadi diambil Gabrielnya supaya jadi mirip pemain bola gitu. Ya kalau zaman dulu SMK juga gimana ya mas? Tapi waktu zaman sekolah panggilnya Gabriel juga. Apa ada panggilan unik yang lain? Ah, ada sih. Nah, berhubung saya tinggi agak kurus, dibilangnya cungkring tuh. Jauh ya. Jauh. Zaman sekolah mah ada panggilan aja. Kalau itu zaman ini ya, sekolah. Kalau boleh ngulik lebih ini, emang waktu kecilnya di Jakarta, kenapa bisa harus pulang kampung? Maksudnya kenapa nggak sekolah di Jakarta gitu? Oh, Karena orang harus pindah. orang tua pindah, terus juga efek dari sekolah waktu itu udah berantakan banget, chaos itu. Pas saya dulu mengharuskan orang tua saya pindah untuk bertahan hidup lah, daripada di Jakarta itu udah chaos itu mas, nggak bisa sama. Kirain pindah karena tugas semuanya. Cuman ibu kan emang kampungnya di Pekalongan, apa juga aslinya orang Pekalongan, cuman punya kamarnya di sana, jadi pulang kampung aja, lebih enak di kampung sih ternyata juga. Jadi yang bikin ini apa? Yang kalau kalau kan keluar negeri ada shock culture, kalau dari Jakarta ke Malang apa yang bikin shocknya? Adaptasinya yang Bikin shock adaptasi cuman pertama sih bahasa paling. bahasa paling sih, bahasa. Terus kalau makanan sih nggak ada sih, saya masih bisa masuk, cuman bahasa doang lah, sama budaya lah, budaya. Ya baru tahu loh ya. Kecilnya di Jakarta ya kan pindah. Ya cuman ibarat kata numpang lahir doang lah di Jakarta mas, soalnya dari ya 5 tahun doang itu di Jakarta lah dari kecil. Lalu kalau ini SMA udah ada yang lain nggak mas? Maksudnya Yang ya cerita-cerita gitu apa? kalau di SMK itu kebalikannya saya dari SMP ya mas, maksudnya kalau dari SMP kan saya ibarat kata aktif lah di dunia perosisan ya. Di SMK itu berasa jadi males, maksudnya males bukan dalam artian nggak bagus ya, tapi sangat menyita waktu, itu kegiatan OSIS itu. Saya Jadi nggak ikut waktu ini coba. nggak sama sekali di SMK itu. Ya saya cuman jadi murid apa adanya lah, menonjol amat. Ke sport juga udah kurang, nggak aktif juga, cuman murid biasa yang melanjutkan sekolah ya. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau nggak kita udahin. Ya mungkin itu saja lah, berhubung saya juga udah gak lumayan ngantuk ini, pulang kerja ya. Nah, mungkin cukup sekian aja lah cerita dari saya. Nah mungkin bisa next time lagi kita bercerita lagi ya.
sampai sini. Terima kasih buat Mas Gomblo atas kehadirannya, atas cerita-ceritanya. Kita akan jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa. Bye.